Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Wassalawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fi an-niyyati wal qawli wal amal wa ba'du. Ila Nabiyil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ikhwanihi Nabiyil Mustafa sallallahu wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wasyuhada'i was salihin, khususan ila sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa Syekh Ahmad Ar-Rifa'i wa Syekh Bahaidin An-Naqsyabandi wa Syekhina Abdullah Al-Harari wa ila arwahi muassisi Jam'iyyati Nahdlatul Ulama Syekh Muhammad Hashim Ash'ari wa Syekh Bisri Sansuri wa Syekh Abdul Wahab Hasbuwah wa ila arwahi jami'i ahli al-qubur minal muslimin wal muslimat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat, pemirsa Madu TV rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita dalam sebuah majelis yang menjadi salah satu taman dari taman-taman surga. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita semuanya nanti pada hari kiamat di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin rahimakumullah, kita ikhlaskan niat kita masing-masing. Kita ngaji lillahi ta'ala. Pada pagi hari ini kita akan memulai pengajian kitab Jam'un Nihayah fi Bad'il Khairi wal Ghayah yang dikenal dengan sebutan Mukhtasar Ibn Abi Jamrah. Mukhtasar Ibn Abi Jamrah itu yang ma'ruf, yang terkenal di kalangan para santri, yaitu kitab Mukhtasar Ibn Abi Jamrah. Nama asli dari kitab ini adalah Jam'un Nihayah fi Bad'il Khairi wal Ghayah. Karena yang mengarang kitab ini itu namanya Ibn Abi Jamrah, sehingga dikenal dengan sebutan Mukhtasar Ibn Abi Jamrah. Kitab ini merupakan kitab ringkasan dari kitab Al-Jami' As-Sahih lil Bukhari, atau yang dikenal
dengan sebutan kitab hadis Sahih Al-Bukhari. Sebuah kitab hadis yang para ulama menyebutnya dengan as-sahhu kutubil hadis. Kitab hadis yang paling sahih, yang dikatakan peringkatnya itu yang paling tinggi setelah Al-Quran, kemudian kitab Sahih Al-Bukhari, baru kemudian Sahih Muslim, dan kemudian kitab-kitab sunan yang lainnya. Sehingga hadis-hadis yang ada di dalam kitab Sahih Al-Bukhari merupakan kebanyakan itu adalah hadis-hadis yang sahih. Jadi al-ummah talaqathu bil qabul, bahwa umat Islam itu menerima hadis ini sebagai kitab hadis yang berisikan hadis-hadis yang sahih. Dan ini cukup sebagai hal yang menunjukkan tentang keutamaan dari kitab Sahih Al-Bukhari. Tetapi ini adalah alal ijmal, artinya ketika dikatakan bahwa talaqathul ummah bil qabul, bahwa umat itu menerima hadis atau kitab Sahih Al-Bukhari itu menunjukkan keutamaan kitab ini, itu adalah alal ijmal, secara global. Karena ada beberapa hadis yang ada dalam kitab Sahih Al-Bukhari tetapi dikritik oleh para ulama sebagai hadis yang bukan sahih. Jadi tidak ada satu dua yang bisa dihitung dengan jari dalam hadis ini yang oleh para ulama dikritik. Dikritik artinya tidak dianggap oleh para hafidz yang lainnya sebagai hadis yang sahih. Tetapi itu jumlahnya seperti yang tadi kita katakan bisa dihitung dengan jari. Secara umum hadis-hadis yang ada di dalam kitab Sahih Al-Bukhari itu adalah hadis-hadis yang nilainya adalah sahih. Kitab Sahih Al-Bukhari itu didahulukan dari kitab Sahih Muslim, dikarenakan hadis-hadis yang ada dalam kitab Sahih Al-Bukhari yang dikritik oleh para ulama lainnya, para hufat yang lainnya, Al-Bukhari hafid, para ulama yang lainnya yang hafid juga, yang mengkritik terhadap hadis yang ada dalam Sahih Al-Bukhari atau hadis-hadis yang ada dalam kitab Sahih Al-Bukhari yang dikritik oleh para hufat lainnya, itu jumlahnya lebih sedikit dibandingkan dengan hadis-hadis yang ada di dalam Sahih Muslim. Jadi ada beberapa hadis dalam Sahih Muslim yang dikritik oleh para ulama. Dikritik maksudnya dinilai sebagai bukan hadis sahih. Dalam Sahih Al-Bukhari juga ada hadis-hadis yang dikritik oleh para hufat lainnya, dinilai sebagai bukan hadis sahih. Tetapi jumlahnya antara hadis yang dikritik oleh para ulama yang ada dalam Sahih Al-Bukhari dan yang ada dalam Sahih Muslim, dalam Sahih Bukhari lebih sedikit dibandingkan dengan yang ada dalam Sahih Muslim. Yang dianggap dhaif itu lebih banyak yang ada di Sahih Muslim daripada yang ada di Sahih Bukhari. Lebih sedikit yang ada di dalam Sahih Bukhari daripada yang ada di dalam Sahih Muslim. Nah, sehingga muqaddam Sahih Bukhari itu muqaddam ala Sahih Muslim. Lebih didahulukan Sahih Bukhari daripada Sahih Muslim. Itu alasannya adalah diantaranya yang tadi kita sebutkan. Yang pertama,
Kemudian yang kedua, para perawi, para perawi yang ada dalam Sahih Bukhari yang itu dikritisi juga oleh para hufaz, itu juga lebih sedikit yang ada di dalam Sahih Bukhari daripada yang ada dalam Sahih Muslim. Jadi para perawinya dalam Sahih Bukhari ada yang dikritisi oleh para hufaz lainnya. Dalam Sahih Muslim juga ada yang dikritisi oleh para hufaz yang lainnya. Tetapi para perawi yang ada dalam Sahih Bukhari yang dikritisi lebih sedikit dibandingkan dengan yang ada dalam Sahih Muslim. Itulah dua alasan sehingga Sahih Al-Bukhari didahulukan daripada Sahih Muslim. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kitab yang kita akan baca ini adalah kitab ringkasan. Ini adalah kitab ringkasan dari kitab Sahih Al-Bukhari. Berarti kita ini membaca kitab ringkasan dari kitab Sahih Bukhari yang kebanyakan hadisnya adalah hadis-hadis yang sahih. Dan pengarang kitab ini namanya Abu Muhammad Abdullah ibn Sa'ad ibn Abi Jamrah Al-Azdi, adalah seorang ulama besar yang terkenal, yang zahid, yang zuhud, yang saleh, terkenal dengan wali min awliyaillah, yang memiliki banyak sekali karomah-karomah yang tampak pada beliau ini. Sehingga kitab ini menjadi kitab yang luar biasa dan kitab yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kitab ini menjadi salah satu kitab ringkasan dari kitab Sahih Al-Bukhari yang paling terkenal, yang paling masyhur, yang paling dikenal oleh dunia umat Islam. Banyak kitab ringkasan Sahih Al-Bukhari, bukan hanya satu ini, ada beberapa. Karena Sahih Bukhari ini sebagai as-sahhu kutubil hadis, tentu banyak para ulama yang ingin meringkasnya, yang ingin menjelaskannya, memberikan syarah-syarah, yang ingin membuat ta'liq dari kitab Sahih Al-Bukhari ini. Ini kitab yang sangat menjadi perhatian bagi para ulama, Sahih Al-Bukhari. Termasuk yaitu Ibn Abi Jamrah ini. Beliau seorang wali, seorang alim, seorang zahid, memiliki perhatian khusus terhadap kitab Sahih Al-Bukhari ini, yaitu dengan meringkasnya. Yang dalam Sahih Al-Bukhari hadisnya itu ribuan, diringkas oleh beliau hanya kurang lebih atau kurang dari 300 hadis. Jadi asalnya ribuan hadis yang ada dalam Sahih Al-Bukhari, kemudian berhasil beliau ringkas, beliau pilih hadis-hadisnya hanya menjadi kurang dari 300 hadis. Dan ini sesuatu hal yang luar biasa bagi beliau. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kita akan membaca muqaddimah, karena sebagian dari kalian tentu mungkin sebagian belum mempersiapkan kitabnya, sehingga belum siap untuk kita masuk pada hadisnya. Tetapi kita akan membaca muqaddimah dari kitab Ibn Abi Jamrah ini, Mukhtasar Ibn Abi Jamrah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti biasa, kebiasaan dari para muallif, para musannif kitab,
dalam disiplin ilmu apa saja selalu memulai karangan kitabnya dengan membaca basmalah. Hampir ini menjadi tradisi, menjadi kebiasaan dari seluruh para ulama dalam mengarang kitab. Karena memang basmalah ini adalah yang disebut oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang setiap sesuatu kebaikan yang tidak dimulai dengan basmalah, fahuwa aqta kullu amrin dzibalin la yubda'u bil basmalah fahuwa aqta'u ay qalilul barakah. Setiap perbuatan yang baik yang tidak dimulai dengan basmalah, maka sesuatu itu keberkahannya sedikit. Maka agar keberkahannya itu banyak dari kitab ini, maka beliau memulainya dengan membaca basmalah. Kita tidak menjelaskan tentang makna basmalah karena akan sangat luas. Kemudian yang kedua, ini adalah iqtidaan bil kitab. Untuk mengikuti, meneladani Al-Quran. Karena Al-Quran setiap suratnya itu diawali dengan basmalah. Menurut sebagian para ulama, setiap surat dalam Al-Quran itu dimulai dengan basmalah kecuali suratul Bara'ah. Al-Fatihah sendiri yang merupakan surat pertama dalam Al-Quran itu juga dimulai dengan basmalah sebagai ayat yang pertama. Menurut Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Sehingga iqtidaan bil kitab itulah karena mengikuti Al-Quran sehingga para muallif, para pengarang kitab dalam semua disiplin ilmu, mereka juga ikut-ikut memulai karangan kitabnya dengan membaca basmalah. Qala syaikhu, kita baca ya. Qala syaikhu Abu Muhammad, seperti biasa dalam pengajian kitab-kitab sebelumnya, kita ingin membacanya. Yang pertama kita baca dengan makna Jawa. Karena sudah menjadi tradisi di Jawa, kita membaca kitab itu dengan dimaknani gandul dengan menggunakan bahasa Jawa. Bagi sebagian kalangan santri dianggap kurang afdol jika kita tidak membacanya dengan dimaknai gandul. Selain ada beberapa faedah. Pertama, kita akan mengetahui makna perkata. Yang kedua, kita juga akan mengetahui i'rab, kedudukan dari kalimat itu dalam kedudukan suatu kata dalam kalimat tersebut. Itu faedahnya bagi santri ketika dimaknai secara makna gandul. Kemudian yang selanjutnya nanti kita akan terjemahkan dalam bahasa Indonesia dan akan sedikit kita jelaskan tentang isi hadis atau isi dari yang dinyatakan oleh muallif. Qala syaikhu, qala wasdawah sapa asyaikhu syaikh. Di dalam sebagian nuskhah yang lainnya qala al-faqiru. Ada yang sebagian nuskhah karena kitab Jam'un Nihayah fi Bad'il Khairi wal Ghayah atau Mukhtasar Ibn Abi Jamrah, ini nuskhahnya banyak. Naskahnya itu banyak sehingga beberapa cetakan itu ada perbedaan-perbedaan. Perbedaannya tentu saja tidak banyak, perbedaannya sedikit, tetapi ada perbedaan-perbedaan antara kitab satu dengan kitab yang lainnya. Kalau nanti kalian membeli kitab beda percetakan, nanti akan kita temukan beberapa perbedaan nuskhah yang akan kita temukan dalam kitab-kitab itu. Sementara saya
di sini memegang nuskhah kitab yang dicetak oleh Darul Masyari', kemudian sudah ditahqiq, ditahqiq itu ya diteliti secara mendalam oleh Syekh Rabi' Syatila. Ini muhaqqiq dari nuskhah yang saya pegang. Nah, nanti kalau panjenengan misalnya yang di sini atau di rumah memegang nuskhah yang berbeda-beda, jika menemukan perbedaan 1-2 kata, maka itu adalah sesuatu hal yang wajar dan biasanya itu tidak merubah makna. Nah, seperti di sini. Dalam satu nuskhah dikatakan qala syaikhu. Dalam nuskhah yang lainnya yang di saya qala syaikhu. Dalam nuskhah yang lainnya dikatakan qala al-faqiru Abu Muhammad. Qala syaikhu qala wasdawa sapa asyaikhu syekh rupane Abu Muhammadin Abu Muhammad. Rupane Abdullah ibn Sa'd ibn Abi Jamratal Azdiyu radhiyallahu anhu. Radhiya muga-muga ngridoni sapa Allah Gusti Allah anhu sangking asy-syekh Abu Muhammad. Alhamdulillahi haqqa hamdih. Alhamdu utawi sekabehane puji iku lillahi ketuwe Allah. Haqqa hamdih kelawan sak bener-benere pujiane marang Allah. Wassalatu lan utawi sholawat wassalamu lan keselamatan ala sayyidina iku muga tetep ing atase Gusti kita rupane Muhammadin Kanjeng Nabi Muhammad. Al-khiyarati, ada yang membaca al-khiyarati, ada yang membaca al-khirati, kang dadi pilihan min khalqihi saking makhluke Allah. Wa ala sahabati lan muga tetep ing atase para sahabat as-sadati kang dadi sayyid kabeh al-mukhtarina kang den pilih kabeh li suhbatihi kanggo nyohabati Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini muqaddimah yang disampaikan oleh muallif. Alhamdulillahi haqqa hamdih wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil khiyarati min khalqih wa ala sahabati sadatil mukhtarina li suhbatih. Saya tidak akan menjelaskan ini karena kita terlalu sering ya menjelaskan tentang makna hamdalah kemudian sholawat. Hanya secara garis besar di sini beliau memulai pertama dengan basmalah, kemudian yang kedua dengan hamdalah, memuji Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah anugerahkan kepada beliau, yang itu bukan merupakan kewajiban bagi Allah untuk memberikannya kepada beliau, sebagai bentuk syukur beliau kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelah itu beliau membaca sholawat dan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang disebut sebagai al-khiyarah min khalqih, yaitu makhluk pilihan, karena Rasulullah adalah afdalul khalqi alal itlaq. Nabi Muhammad itu makhluk yang paling mulia secara mutlak. Beliau lebih mulia dari seluruh para nabi lainnya. Beliau lebih mulia dari seluruh para malaikat. Beliau lebih mulia dari langit. Beliau lebih mulia dari arsy. Beliau lebih mulia dari Ka'bah. Bahkan beliau lebih mulia dari amal soleh yang kita lakukan. Rasulullah lebih mulia dari sholat yang kita lakukan. Rasulullah lebih mulia dari puasa yang kita lakukan. Karena perbuatan kita, sholat kita adalah makhluk. Puasa kita adalah makhluk. Perbuatan yang kita lakukan semuanya adalah makhluk ciptaan Allah, dan Rasulullah adalah afdalul makhlukat, makhluk yang paling utama.
Sehingga Rasulullah lebih mulia dari semua makhluknya secara mutlak. Kemudian setelah itu beliau juga bersolawat dan salam untuk para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sini beliau tidak bersolawat dan salam untuk al-al, keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga sebagian para ulama memberikan komentar bahwa yang lebih utama itu apabila dilengkapi dengan sholawat dan salam terhadap keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan ini salah, tetapi kalau ditambahkan dengan sholawat terhadap keluarga Nabi, maka itu akan lebih utama menurut sebagian ulama. Karena semuanya itu kan tergantung mu'allif ya, tergantung mu'allif. Mau sholawatnya seperti apa bentuknya, semuanya tergantung kepada mu'allif. Dan kalau para alim, para ulama itu pasti memiliki maksud-maksud, dan mereka juga memiliki hikmah-hikmah di balik setiap apa yang beliau katakan dan apa yang beliau lakukan. Pada umumnya kalau bersolawat itu bersolawat kepada Nabi, para sahabat dan para keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi dalam muqaddimah ini itu kepada para sahabat tidak disebutkan kepada para alun Nabi, itu tidak masuk dalam muqaddimah ini sebagai yang juga disolawati dan salam. Wa ba'du artinya wa ba'du lan ing dalem sause maca basmalah, hamdalah lan solawat. Jadi kalau wa ba'du asalnya kan ba'da. Kalau di dhammah maka berarti di situ ada yang dihilangkan. Wa ba'du artinya ba'dal basmalah wal hamdalah wassalati wassalami ala nabi. Kemudian baru mengatakan falamma kanal haditsu, falamma kana mongko tatkalane ana apa al hadisu hadis wa hifdzuhu lan ngapalaken hadis iku min aqrabil wasaili, setengah saking pira-pira kang paling nyedekaken atau paling wasilah kang paling cedek, atau ya wasilah kang paling cedek ilallahi maring Gusti Allah azza wa jalla bimuqtadal athari kelawan tatrapane pira-pira asar fi dzalika ing dalem mangkono-mangkono iku faminha mongko iku setengah saking asar qauluhu utawi dawe Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam man adda ila ummati haditsan wahidan yuqimu bihi sunnatan aw yaruddu bihi bid'atan falahul jannah. Man utawi sapane wong iku adda nyampeaken sapa man ila ummati maring umatku hadisan ing hadis wahidan kang siji, yuqimu kang jumenengaken bihi kelawan hadisan wahidan sunnatan ing sunnah, au yaruddu utawa nolak bihi sapa man bihi kelawan hadisan wahidan bid'atan ing bid'ah, falahu mongko iku ketuwe man al jannatu utawi swarga. Wal atharu lan utawi athar fi dzalika ing dalem mangkono-mangkono iku katsiron akeh. Ini jawabnya belum ya. Nah, tapi kita jelaskan terlebih dahulu. Beliau mengatakan ketika hadis dan menghafalkan hadis itu merupakan wasilah, merupakan sebab yang bisa mendekatkan diri seseorang kepada Allah, yang menjadikan seseorang itu lebih dekat terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala,
bukan dekat secara fisik, karena Allah Subhanahu wa taala ada tanpa tempat, ada tanpa arah. Tetapi yang menjadikan seseorang itu derajatnya tinggi menurut Allah, mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala berdasarkan asar yang ada. Maka beliau kemudian mengarang kitab ini. Artinya hadis, melalui hadis, dengan kita mempelajari hadis, menghafalkan hadis, maka ini bisa menjadi wasilah bagi kita untuk bisa mendapatkan derajat yang tinggi indallah. Dan dasar atas hal itu banyak hadis yang menjelaskan tentang masalah itu. Di antara hadis yang disebutkan oleh muallif, meskipun hadis ini dinilai oleh para ulama, diantaranya oleh Al-Imam As-Suyuti, sebagai hadis yang dhaif. Bunyi hadisnya adalah man adda ila ummati hadisan wahidan yuqimu bihi sunnatan aw yaruddu bihi bid'atan falahul jannah. Barang siapa yang mengajarkan, menyampaikan satu hadis kepada umatku, barang siapa yang menyampaikan satu hadis saja, bukan dua atau lebih, satu hadis saja seseorang menyampaikannya kepada umatku, yang dengan satu hadis itu dia bisa menjalankan sunnah Nabi, ajaran Nabi. Sunnah di sini artinya apa? Ajaran Nabi. Ketika kita mendapati kata sunnah di dalam hadis Nabi, maka yang dimaksud adalah ajaran Nabi, thariqatun Nabi, syariatun Nabi, baik itu akidah ataupun ahkam, itu semuanya namanya sunnah. Sunnah kalau kita dapati dalam hadis-hadis Rasulullah, maknanya bukan sesuatu yang hukumnya sunnah, tetapi bisa jadi dia wajib, bisa jadi dia adalah wajib hukumnya, bisa jadi dia hukumnya sunnah, bisa jadi dia hukumnya wajib. Karena sunnah artinya adalah ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti ketika kita mengatakan ahlus sunnah, artinya bukan orang yang senang mengerjakan amalan sunnah, tetapi ahlus sunnah artinya golongan yang mengikuti ajaran Nabi, baik itu akidahnya maupun ahkamnya, dia mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena ada sebagian orang yang tidak faham, taunya sunnah itu amalan sunnah, sehingga dia berpendapat bahwa ahlus sunnah artinya mereka yang suka mengamalkan amalan sunnah. Kalau ada temannya nggak sholat sunnah, dia tegur, kamu itu ahlus sunnah atau bukan sih? Kok saya lihat nggak pernah sholat sunnah. Ketika temannya nggak pernah puasa sunnah, ditanya, apakah kamu ahlus sunnah atau bukan? Kayaknya kamu bukan ahlus sunnah. Buktinya kamu nggak pernah puasa sunnah. Nah, salah paham. Ahlus sunnah artinya golongan yang mengikuti ajaran Nabi, baik itu akidahnya maupun ahkamnya. Itu istilah penting ya, agar tidak salah paham. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ada hadis yang juga disalahpahami, sering kita ingatkan, yaitu hadis Nabi, an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Berdasarkan hadis ini, ada sebagian orang mubaligh yang enggak paham, oknum yang enggak paham, dia mengatakan an-nikahu sunnati, nikah itu hukumnya sunnah. Bapak-bapak, ibu-ibu, Rasulullah bersabda an-nikahu sunnati, nikah itu hukumnya sunnah. Maka cepatlah menikah karena hukumnya sunnah. Nah, padahal maknanya bukan begitu. Nikah itu adalah bagian dari sesuatu yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dilakukan oleh Rasulullah. Faman raghiba an sunnati falaysa minni.
Di sini harus waspada. Karena ada yang melanjutkannya dengan makna yang berbahaya. Kalau faman raghiba an sunnati falaysa minni, artinya barang siapa yang membenci syariat Rasulullah, barang siapa mereka yang benci dengan syariat Islam, maka dia bukan bagian dari umat Islam. Artinya mereka bukan mukmin. Kalau benci terhadap syariat Islam, itu maknanya. Ada yang keliru memaknainya karena melanjutkan dengan an-nikahu sunnati. Dia mengatakan barang siapa yang tidak menjalankan sunnahku, berarti dia tidak nikah, berarti dia bukan umatku. Nah, siapa yang enggak menikah berarti bukan umatnya Nabi Muhammad. Nah, dia mengatakan seperti itu. Nah, jelas itu keliru. Betapa banyak para wali yang tidak menikah. Betapa banyak para ulama yang mereka tidak menikah. Atau mereka sudah mati sebelum sempat menikah dan seterusnya. Nah, maka sangat keliru jika dianggap orang yang enggak menikah bukan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akibat dari belajar hadis tanpa talaqi. Nah, itulah maksud kita membaca hadis ini, adalah agar kita memiliki pemahaman yang benar terhadap hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena sangat sangat mungkin seseorang itu memahami sebuah hadis secara keliru seperti yang banyak terjadi yang tadi telah kita contohkan. Nah, di sini dikatakan man adda ila ummati hadisan, barang siapa yang menyampaikan satu hadis yang dengan satu hadis itu dia bisa menjalankan sunnah Nabi, bisa menjalankan ajaran Nabi, dan dia bisa menolak bid'ah. Bid'ah yang dimaksud adalah bid'ah dhalalah. Ketika dimutlakkan yang dimaksud adalah bid'ah dhalalah. Karena bid'ah ada dua. Ada bid'ah hasanah dan ada bid'ah dhalalah, bid'ah sayyi'ah. Ketika dimutlakkan bid'ah, ahlul bid'ah, maksudnya ahlul bid'ah ad-dhalalah. Kebalikan dari sunnah. Maka dengan satu hadis itu dia bisa menolak bid'ah, falahul jannah, maka dia akan mendapatkan surga. Satu hadis saja kita menyampaikannya ke orang, dengan itu seseorang bisa menjalankan sunnah dan bisa menolak bid'ah. Orang yang menyampaikan, mengajarkan hadis itu, dia akan mendapatkan surga. Nah, semoga kita semuanya termasuk orang-orang yang nanti dimasukkan ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Hadis ini dikatakan oleh Al-Imam As-Suyuti dalam Al-Jami'us Shaghir sebagai hadis dhaif. Tetapi hadis dhaif dalam Fadailul A'mal itu boleh diamalkan. Dalam Fadailul A'mal. Fadailul A'mal itu bukan akidah, bukan ahkam, tetapi yang untuk memberikan motivasi bagi kita melakukan amal-amal soleh. Itu yang namanya Fadailul A'mal, keutamaan-keutamaan amal. Hadis isinya itu menjelaskan tentang keutamaan amal. Jika kita mendengarkannya, maka kita bisa terdorong untuk melakukan amal soleh itu. Nah, jika hadis itu berisi fadailul a'mal, maka para ulama mengatakan boleh menggunakan hadis dhaif. Tetapi dengan syarat dhaifnya tidak dhaifun jiddan, tidak dhaif sekali. Apalagi sampai pada level maudhu'. Jika sampai pada level maudhu', hadis palsu atau dhaifnya dhaif sekali dengan kriteria para ulama, maka nggak bisa untuk diamalkan meskipun dalam fadailul a'mal. Jadi nggak mutlak, karena sebagian yang nggak paham kemudian mutlak, pokoknya ada hadis dipakai, maudhu' pun dipakai. Enggak, kalau maudhu' dalam fadailul a'mal pun kita tidak pakai. Nah, kita menyampaikan hadis maudhu' itu harus disertai dengan penjelasan bahwa hadis itu adalah hadis maudhu', karena hadis maudhu' itu sebenarnya bukan hadis.
Dia tidak berasal dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi buatan seseorang untuk mengelabui, menipu. Sehingga itu tidak boleh diriwayatkan kecuali dengan penjelasan bahwa hadis itu adalah hadis maudhu'. Nah, ini salah satu yang mendorong. Wah, hadis ini, menyampaikan hadis itu penting. Ada pahala surga. Orang yang ngaji hadis, menyampaikan hadis, falahul jannah. Maka mu'alif terdorong untuk ngarang kitab ini. Kita juga terdorong untuk ngaji kitab hadis. Karena pahalanya yang begitu besar. Seandainya satu hadis saja, bagaimana jika 300 hadis? Bagaimana kemarin kita ngaji Bulughul Maram dari awal sampai akhir, lebih dari 1000 hadis, sekitar 1500 sekian hadis, hampir 1600 hadis yang sudah kita baca. Jika kita beramal lillahi ta'ala sesuai dengan hadis ini, semoga kita nanti dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Asar tentang hal itu, hadis yang menjelaskan tentang keutamaan mengajarkan, menyampaikan hadis, itu sangat banyak sekali. Ada hadis yang juga maudhu', hanya sekedar tahu saja. Ada hadis maudhu' sekedar ini. Kalau ini tadi kan dhaif, tetapi bisa diamalkan. Ada yang maudhu' mengatakan, man haffadha ala ummati hadisan wahidan kana lahu ajru ahadin wa sab'ina nabiyyan siddiqan. Ini salah satu tanda hadis maudhu' itu begitu, berlebihan. Amal kecil tetapi pahalanya melebihi amalan wajib. Itu menunjukkan kalau hadis itu adalah maudhu' palsu. Di sini dikatakan barang siapa yang membuat hafal umatku satu hadis saja, maka dia akan mendapatkan pahala 71 nabi yang siddiq. Ya, jadi dapat pahalanya nabi 71. Luar biasa. Bagaimana bisa mensetarai seorang nabi? Satu nabi saja tidak bisa. Seseorang mensetarai pahala seorang nabi. Ini mengajarkan suatu hadis punya pahala sebesar itu. Ya, ini maudhu'. Yang sahih, tadi kan kita sebut yang maudhu', kita sebut yang dhaif tetapi bisa diamalkan. Ada hadis yang sahih, naddarallahu imra'an sami'a maqalati fawa'aha fa'addaha kama sami'a. Fa'addaha kama sami'aha. Itu adalah hadis sahih yang sering kita menyampaikannya tentang keutamaan mendengar hadis dan menyampaikannya sesuai dengan apa yang dia dengar kepada orang lain. Akan mendapatkan pahala yang sangat besar nanti pada hari kiamat. Mendapatkan kenikmatan surga nanti pada hari kiamat. Orang yang seperti itu, orang yang dia mendengar hadis, dengan betul-betul dia mendengarkannya, setelah itu dia menyampaikannya seperti yang dia dengar, maka dia akan mendapatkan pahala kenikmatan surga nanti pada hari kiamat. Wa ra'aitu, ini dasar muallif dalam mengarang kitab ini. Pertama karena ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang yang menunjukkan betapa besarnya pahala orang yang mengajarkan hadis. Dan beliau juga menyebut hadis maudhu' tadi, tetapi dalam nuskhah yang ini, nuskhah yang di sini itu dihilangkan karena itu hadis maudhu'. Wa ra'aitu lan ningali sapa ingsun al-himama ing pira-pira himmah, semangat, qad qasarat, teman-teman was
cendek apa al-himam, artinya lemah. Qad qasarat, teman-teman wis lemah apa al-himam. An hifdhiha, saking ngapalaken an hifdhiha, saking ngapalaken pira-pira hadis, ma'a kasrati kutubiha, sartane akae kitab-kitab hadis. Min ajli asanidiha, saking arai pira-pira sanate hadis. Fara'aitu, yang kedua, alasannya sebelum fara'aitu, alasan yang kedua dari mu'alif di sini, banyaknya beliau melihat semangat atau himmah dari umat Islam untuk menghafalkan hadis itu menurun. Itu di zaman mu'alif. Bagaimana dengan masa sekarang? Tentu lebih menurun lagi. Mu'alif itu, beliau itu hidupnya pada tahun 600-an, 600 Hijriah. Sekarang sudah 1445. Tahun 600-an saja Hijriah, umat Islam masih jaya, itu sudah menurun himmah dari umat Islam untuk mempelajari dan menghafal hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal kitab-kitab hadis itu jumlahnya semakin banyak. Dahulu di masa Rasulullah nggak ada kitab hadis begini, nggak ada. Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Tirmidzi, Sunan Abi Dawud, apalagi ini Matan Ibn Abi Jamrah, nggak ada kitab hadis. Pada zaman Nabi, pada zaman sahabat, bahkan hadis ketika itu hanya dihafal saja oleh para sahabat, disampaikan dari lisan ke lisan. Pada zaman tabi'in juga masih di awal-awal itu masih belum ditulis. Hadis itu belum dibukukan, hadis-hadis Nabi belum dibukukan. Sehingga kalau kita mau belajar hadis, ya kita datang kepada para ulama yang hafal hadis, kemudian dia didengar saja. Setelah itu mulailah pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz, mulai hadis-hadis itu dibukukan. Dibukukan menjadi sebuah kitab dengan berbagai macam bentuknya. Awal-awal tidak sistematis menurut kajian ilmiah sekarang. Kemudian setelah itu hadis-hadis dikelompokkan menjadi bab-bab, menjadi tema-tema tertentu. Ada hadis-hadis yang ditulis dalam ahkam, ada hadis-hadis yang ditulis dalam bidang akhlak dan sebagainya. Pokoknya dengan berbagai macam variasi kitab-kitab hadis itu banyak sekali dikarang oleh para ulama. Tetapi semangat ternyata bukan bertambah, semangat untuk menghafal semakin menurun. Itu efek negatifnya. Kalau dulu nggak ada kalkulator, orang belajar matematika dihafalkan 1 kali 1, 1 kali 2, 1 kali 3, sehingga di luar kepala. Meskipun sampai tua pun kita misalnya 7 kali 8 langsung tahu, 9 kali 5 langsung tahu. Kalau anak sekarang karena sudah ada kalkulator, ditanya 7 kali 8 masih buka HP dulu, karena nggak dihafalkan. Ketika ada alat, dampak negatifnya seseorang itu tertumpu pada alat itu. Di saat nggak ada kitab, seseorang menghafalnya, berusaha untuk menghafal hadis-hadis Nabi itu. Semangatnya untuk menghafal hadis luar biasa. Tetapi ketika kitab-kitab sudah tersedia, para ulama sudah pada mengarang kitab dengan sanadnya lengkap sampai kepada Rasulullah, tetapi semangat menghafalnya itu menurun.
fa ara'aitu an akhudha min asahhi kutubihi kitaban akhtasiru minhu. Waktunya sudah habis ini ya. Nah, jawabnya kenapa dari dua dasar itu maka nanti mu'alif mengarang kitab ini dengan diringkas hadisnya dan tanpa menyebutkan sanadnya. Kalau dalam Sahih Bukhari an hadatsana itu semuanya dihilangkan, tinggal meninggalkan satu sahabat perawi utama dari kalangan sahabat kemudian menyebutkan lafadz hadis. Nah, untuk mempermudah umat Islam di dalam menghafalkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah nanti mukaddimah ini akan kita lanjutkan besok. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ghfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat.